Kali ini kami ingin menanggapi salah satu ceramah yang telah disampaikan oleh Ustadz Wahabi. Namanya adalah Khalid Basalamah. Namun sebelum kami tanggapi, ada hal yang perlu kami sampaikan teman-teman. Ketika kami tidak menampilkan sebuah cuplikan, biasanya bayi-bayi Wahabi itu berkata, mana videonya, mana videonya. Mereka itu sebenarnya apa maunya sih? Ketika kami tampilkan videonya, mereka itu melapor, kemudian di take down dan semacamnya. Tetapi ketika tidak ditampilkan, mereka bilang fitnah. Sebenarnya untuk mengatai video Ustadz Wahabi kalian ini, untuk siapa itu bayi-bayi tabung Wahabi, kalian cukup cari di YouTube. Jangan pudek lah jadi orang. Dalam video itu sangat jelas sekali ketika Khalid Basalamah mendapat pertanyaan dari jemaahnya, yang isi pertanyaannya begini: kita menginjak najisnya anjing, kotoran anjing. Pada waktu itu kita akan punya wudhu. Kemudian orang yang punya wudhu itu menginjak kotoran anjing. Apakah wudhu orang yang menginjak kotoran anjing itu batal atau hanya cukup membasuh saja? Jawaban Khalid Basalamah adalah orang itu wudhunya batal. Sebelum kami bacakan kitab ini, ada hal yang harus kita ketahui. Dalam masalah pembatalan wudhu, kita tidak boleh menggunakan akal. Kita harus merujuk kepada ayat suci Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan ketika kita punya wudhu lalu mengenai kotoran binatang seperti anjing atau najis mughalladhah lalu wudhu kita batal. Tidak ada keterangan yang semacam itu. Seorang ulama Wahabi yang sangat disanjung oleh kaum Wahabi, namanya itu Bin Baz, dalam kitabnya yang bernama Fatawa Nur ala Darbil Ibn Baz, di sini dijelaskan. Soal, yaqulu sa'il, kalbul mazra'ati ajallakumullah, indama uqaddimu lahu ta'ama, qad yalmisuni wa qad yalmisu malabisi, fahal yajibu alayya hina mulamasatihi limalabisi an ughayyiraha? Wahal yajibu alayya an u'idal wudu'ah. Saya artikan pertanyaan. Seorang penanya berkata, kalbul mazra'ah, ada seekor anjing yang menjaga ladang. Ada anjing penjaga ladang. Ajallakumullah, semoga Allah memuliakan kalian, amin. Indama uqaddimu lahu ta'am, qad yalmisuni wa qad yalmisu malabisi. Ketika saya, kata penanya ini, ketika saya memberikan makan kepada anjing tadi, terkadang ia menyentuh saya dan juga terkadang menyentuh pakaian saya. Ini. Jadi ketika dia itu memberi makan si anjing, anjingnya terkadang menyentuh dirinya atau terkadang menyentuh pakaiannya. Lalu penanya melanjutkan pertanyaannya. Fahal yajibu alayya hina mulamasatihi limalabisi an ughayyiraha? Apakah saya wajib ganti pakaian? Nih, wahal yajibu alayya an u'idal wudu'ah? Dan apakah wajib bagiku untuk mengulang wudu? Ini pertanyaan yang diajukan kepada Syekh bin Baz. Mendengar pertanyaan ini, Syekh bin Baz ternyata menjawab. Jazakumullahu khairah. Kemudian jawab, laisa alaika i'adatul wudu. Laisa alaika i'adatul wudu. Sini. Jadi Anda, kata Syekh bin Baz, Anda tidak wajib ngulang wudu lagi sebab wudunya nggak batal. Jadi wudunya nggak batal teman-teman. Terkena najisnya anjing nggak batal. Ini menurut Syekh bin Baz. Bukan menurut saya cuma membacakan saja. Lakin idza massa rutubatan minhu syai'un min thawbika fa innaka taghsilu mahalla rutubah. Hanya saja walaupun Anda itu tidak wajib ngambil wudhu lagi, namun apabila ada sesuatu yang basah dari tubuh anjing mengenai diri Anda, maka Anda cukup membasuh yang terkena tadi. Contoh ini, kita terkena najisnya anjing. Seumpama ini teman-teman ya, kita terkena najisnya anjing. Najis itu saat itu basah. Kemudian
menyentuh tangan kita, maka cukup ini yang dibasuh. Dibasuh. Tapi ini bukan masalah batalnya wudu, bukan. Amma idza massa thawbuka jildahu wa yabisun fala yadurru. Namun apabila pakaianmu mengena atau menyentuh kulit si anjing wa yabisun, saat itu anjingnya kering, fala yadurru, maka no problem, tidak ada masalah. Artinya nggak perlu disucikan. Karena benda kering, najis, walau yang kering ketemu dengan suci yang kering, maka tidak terjadi persoalan. Fala yadurru. Lakin idza kana fihi rutubatun min baulihi aw riqihi du'abihi fa innaka tasilu ma asabahu sab'a marrat. Nih. Tetapi apabila di sana ada yang rutubah, yang basah, baik dari baulnya, kencingnya si anjing, aw riqihi atau lu'abihi, katanya. Lu'ab itu apa ya? Liur, air liurnya. Fa innaka tasilu ma asabahu sab'a marrat. Maka kamu harus membasuh apa yang terkena itu. Ya, anjing. Seumpama kencingnya mengenai pakaian kita di sini. Maka kita wajib membasuh ini aja. Sab'a marrat, 7 kali, yang salah satunya dengan debu. Contoh, ka'an asaba rijlaka aw thawbaka fa innaka tagsiluhu sab'a marrat wa yakunu fiha wahidatun biturab wa fil ula afdal. Contoh, ketika kencing anjing ataupun yang namanya liurnya anjing mengenai kakimu, katanya Syekh bin Baz, atau mengenai pakaianmu, maka kamu harus membasuh kakimu tadi yang terkena najisnya anjing 7 kali. Wa yakunu fiha wahidatun biturab, yang salah satunya di antara 7 basuhan itu harus pakai debu. Wa fil ula afdalu. Pencampuran debu itu lebih utama diletakkan di nomor 1. Ini teman-teman. Jadi jelas di sini kata Syekh bin Baz, ketika orang itu terkena najisnya anjing, jawabannya laisa alaika i'adatul wudu'i. Laisa alaika i'adatul wudu'i. Anda gak wajib ngambil wudhu lagi. Kenapa? Wudhunya tidak batal. Ini menurut ulama Wahabi sendiri, Syekh bin Baz dalam kitabnya yang bernama Fatawa Nur ala Darbi. Sebab itu kami heran ketika Khalid Basalamah menyatakan, ketika ia mendapat pertanyaan apabila ada orang yang menginjak kotoran anjing, apakah wudhunya batal atau cukup membasuh? Jawaban Khalid Basalamah, batal. Ini fikih dari mana? Ada ayat suci Al-Quran yang mengatakan ketika kita terkena najisnya anjing, maka wudhu batal? Adakah? Monggo, 1 ayat aja, nggak usah banyak-banyak. Atau hadis, monggo. Atau 4 mazhab, monggo. Datangkan 1 dalil aja. Jangan cuma teriak-teriak minta dalil ke orang lain, sedangkan Anda, para Ustadz Wahabi itu seringkali ya berfatwa tanpa dalil. Gayanya aja kan mereka ketika amalia orang lain, gayanya dalil, dalil. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Padahal mereka gak punya dalil. Wah, ini kan jadi masalah. Ini kitabnya ulama Wahabi sendiri. Saya sudah cek itu ya. Cek 4 mazhab, mazhabul arba'ah, tak cek itu. Muqaranatul mazahib ya. Perbandingan mazhab itu saya sudah cek. Gak ada keterangan seperti itu. Memang gak ada ulama yang mengatakan bahwa wudhu batal apabila terkena najisnya anjing atau najis mughalladhah. Gak ada teman-teman. Yang ada fatwanya Khalid Basalamah. Bahkan dalam kitabnya ulama Wahabi sendiri yang bernama Syekh bin Baz, yaitu Fatawa Nur ala Darbi, nyata-nyata sangat jelas, sangat tegas, sangat terang sekali Syekh bin Baz menyatakan tidak wajib bagi Anda mengulang wudhu ketika Anda terkena najisnya anjing. Itu teman-teman. Oleh sebab itu marilah kalau kita menjawab pertanyaan, jangan seenak dewe. Jangan seenak dewe. Kita harus mengkaji pendapat-pendapat para ulama yang memang mu'tabarah. Hatta 4 imam mazhab, bahkan ulama Wahabi sendiri menyatakan orang itu yang punya wudhu ketika terkena najisnya anjing tidak batal wudhunya. Sudah, kecuali ikut mazhab Khalid Basalamiyah. Semoga ini bermanfaat.